Kita buka ya. Wow, Wih, orange orange. banget, keren. Telur omega. Yeay. Halo semua friends, back at it guys across the My Daily Vlog. How you guys today? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan berbahagia selalu. Aku berada di Pererenan Canggu karena kita hari ini lagi main ke Canggu. Kita akan cobain salah satu tempat nongki atau restoran yang bisa dibilang healthy food. Tempatnya asik buat nongki, Instagram roll. Susah ngomongnya. Dan tempatnya juga estetik banget, bersih banget. Cocok kalau kalian yang lagi nginep memang bener-bener di Canggu karena Pererenan itu di atas, agak atas sedikit tempatnya kayak gini. Jadi kalian bisa lihat biasanya di Canggu tuh nggak ada parkiran mobil. Di sini ada. Aku parkir di situ. Dan kita berada di restoran yang namanya Savor. Savor itu dari kata savory gitu. Rasa ya. Makanannya itu di sini makanan sehat ya. Sampai ditulis kalori dan proteinnya. Jadi tadi aku di dalam sempat push up dulu sebentar nyari pump. Nyari pumpnya 3 set sampai sakit karena lihat ada protein 29 gram. Yang ini protein 33 gram. Terus ini no pork no lard. Jadi di sini nggak menjual alkohol, nggak menjual juga pork, babi nggak ada. Jadi safe untuk teman-teman yang makan full halal. Yuk kita masuk, kita lihat tempatnya sekalian kayak gini. Biasanya bule senang duduk di outdoor gini, kalian bisa sambil ngerokok. Terus kalian bisa noki juga di sebelah sana. Masih ada seating yang outdoor gini. Cocok buat kalau sambil nge-vape ngerokok karena di dalam full AC. Jadi bisa sambil liatin jalan atau kalian bisa sambil WFB begitu ya di sini ya. Kita duduk di dalam. Oke, aku bersama mamaku kita sekarang akan cobain makanan dan minuman yang ada di Savor. Makanannya rata-rata makanan sehat dan tinggi protein. Ada macam-macam smoothies atau protein smoothies. Pertama kita punya Snickers Delight karena aku habis push up 3 set sampai pecah ototku. Jadi ini ada peanut butter, choco chips dan juga banana. 34 gram protein. 34 gram protein ini. Gokil. Good. Rasa pisang kayak kita makan roti pisang coklat. Seger, dingin, manis. Yang ini Cheesecake fantastis. Isinya apa? cheesecake, ada Greek yogurtnya ya. Wah ini enak nih. Ini nggak terlalu manis, ini seger. Beneran kayak cheesecake rasanya. Wow. Tapi ada pisangnya juga ya. Strawberry, pisang. Oh Greek yogurtnya yang bikin asem ini enak. Berapa proteinnya ini? 28, lebih besar yang itu tadi. Let me try. Enakannya itu aku suka. Mango Madness. Mango, coconut, banana. Coconut. Ada kelapanya guys. Sedang. Sedap banget, harum manis. Mangganya, ada kelapa, ada banana. Berapa? Cuma 25. Oh lumayan, tetap 25 gram. Wow. Paling rendah dia. Tapi ini ya, kalau misalkan kalian makan proteinnya tinggi, kalau ototnya nggak pecah, nggak di push dulu, proteinnya nggak kepake, kebuang aja gitu. Makanya penting banget kalau makan di sini, kalian nge-gym dulu, ototnya dipecahin dulu supaya proteinnya masuk ke otot. Ini apa? Mango juice. Ya, orange juice-nya juga. Fresh mango juice-nya kental banget ya. Mangga asli, mangga harum manis. Ini orange juice. No sugar ya? No sugar. No sugar kan? Ini makanya asem karena dia no sugar. Tapi lebih enak kayak gini, aku lebih suka. Dia kasihnya honey. Oh bisa pakai honey. Kirain lagi di Depok. Beda honey. Oh itu adekku ya. Hani udah kuliah loh. Udah kuliah dia. Iya. Makanan pertama kita punya tuna salad crispy mentai. Kirain. Kan biasanya tuna salad crispy mentai. Tuna salad aja. Terdiri dari arugula, lettuce, ada yellowfin. Tanya kenapa tahu yellowfin? Kenapa itu? Karena warnanya bening translucent. Tanya aja mbaknya. Kita cobain sayurnya. Makanannya juga ada. Ada Olive oil. olive oil, terus habis itu ada parmesan, terus ada arugulanya yang bikin jadi rasanya jadi rasa kacang. Itu kata cuma 14 gram. 56 kalori, 22 gram protein, 9 gram karbohidrat, 14 gram fat. 14 gram fat. Tapi ini healthy fat karena olive oil fatnya. Akurat apa enggak? Udah pasti akurat. Pasti akurat ya. Kalau dia sehat, dia agak hambar. Yang which is bagus. Ini garamnya apa? Garam biasa atau sea salt? Sea salt ya. Oke, let me check. Oh Himalayan, malah Himalayan. Pinky. Pink. Adjust taste sedikit. Oh, baru benar. Himalayan salt nggak apa-apa. Aman ya? Aman.
Bagus banget. Ini buat Tunanya. apa? Yellowfin tuna. Si, kalau ikan-ikanan aku tukang nembak soalnya. Tunanya seger, nggak amis sama sekali, penyimpanannya bagus. Si Himalayan dikit. Kasih Himalayan salt dikit langsung pas. Ini karena ini makanan sehat, jadi dia bikin rasanya juga benar-benar hati-hati itu ya. Lebih baik kurang asin sedikit daripada keasinan, karena nanti jadi mengkhianati purpose of restaurant itself. Tujuannya kan untuk makanan sehat. Kalau misalkan chefnya udah langsung bikin jadi gurih, orang kan lidahnya ada yang sensitif kan, makanya dikasih kayak gini. Strawberry lemonade. Mocktail. Asam, manis, dingin, ada sodanya. Yang ini Sunset in Prerenan. Di sini menonjolkannya lebih ke minuman ya. Menu makanannya nggak terlalu banyak kayaknya ya. Baru satu yang keluar ya. Isinya apa ini? Strawberry. Jeruk, orange juice, strawberry, soda water. Kalah sama yang itu ya, yang lebih seger buah asli ya, daripada yang Ini. ada soda waternya gini. Ini yang lebih mantap. Tapi ini seger, enak, cocok untuk teman-teman yang suka soda-soda. Ini aku cocok banget nih. Ya habisin. Sehat. Oke, tadi aku bilang cocok buat keluarga dan orang tua dan anak gym. Nopok nolap, jadi halal. nolap. Nggak ada bir, nggak ada alkohol. Tuh di sana lagi ada yang nginep. Jadi ini belakangnya villa gitu itu lihat. Kita punya kopi. Kopinya pakai cuka apel. Jadi supposed lebih bagus untuk pencernaan, ngebersihin usus. Dan ada sirup-sirupannya. Sirup apa tadi? Leci ya. Unik, manis sedikit, asam. Di aftertaste-nya ada pahit-pahit kopinya. Enak, something different. Mami biasanya kan ngopi. Enak, lecinya lumayan strong. Oke, matahari sudah mulai terbenam, saatnya kita makan makanan yang berat. Buka puasa nih ya. Ini ada vinaigrette dari apa ini ya? Cobain dulu. Coba dulu. Wow, ini kayak ponzu. Miso ponzu gitu. Ini ada tuna, ada negi, rumput laut, ada nasi basmati gitu. Jagung, edamame, dan coleslaw. Sehat semua nih ya. Ya kita tuang gini. Ingredients-nya ya, semuanya. Berapa kalorinya nih? 364 kalori, 30 gram protein, 30 gram proteinnya. Gede. 42 gram karbohidrat, 8 gram fat. Wow. Tunanya besar-besar, nasinya berasnya panjang-panjang. Kayak gini guys bentuknya guys. Aku dapet tunanya 1 sendok 2 biji. Yang paling enak ternyata nasinya. Nasinya pulen, mencar-mencar gitu nasinya. Rasanya gurih, asin, tapi nggak terlalu asin ya. Ada manisnya dikit dari jagungnya sama edamame, crispy kriuk gitu dari coleslaw-nya. Tunanya juga fresh, nggak ada amisnya sama sekali. Penyimpanannya bagus, sehat juga, protein tinggi. Kasih salt and pepper dikit aja. Oh, ada bombaynya juga. Ya. Sehat banget nih. Oh. Cakep ya. Oke, yang tadi itu tuna, sekarang beef, Mediterranean beef bowl. Dia pakai apa ini sausnya ya? Yogurt. Ini ada semacam apa ini ya? Oh, chutney, sambal mangga. Ini juga diaduk. Ini beefnya. Wow. Look, 9 gram protein. Oh, ini proteinnya lebih besar ya? karena ada beef. Karena beef ya. Dan menu selanjutnya udah datang juga. Itu ada eggs Benedict. Kesukaanku. Wah, kesukaanku juga. Itu sarapanku waktu aku perform di Singapura. Iya. Kamu ikut kan? Dong. Nah, jadi nginep di hotel disediain sama YouTube Fanfest waktu itu. Sarapannya persis kayak gini, eggs Benedict with smoked salmon. Kita cobain. Oh iya. Kayaknya baru kali ini lihat tepuk tangan. Top, Hah? top banget. Ini aja tuna udah enak banget. Ini lebih enak. Oh ya? Ini aku mau makan dulu ah. Satu sap lagi enak banget Oh nih juga. udah. Nah, ini juga enak ini. Ada salmonnya, ada tunanya. Wangi banget, dagingnya banyak, wangi, dagingnya berasa banget, seger, banyak rempah-rempah di dagingnya juga. Jadi dagingnya itu ada rasanya sendiri. Jadi yang bikin jadi gurih, ya, yang bikin gurih itu dagingnya udah ada rasanya. Terus yogurtnya bikin jadi fresh karena asam kan. Mango chutney-nya juga bikin jadi seger, sayurnya crispy. Terus dia oily, tapi oily in a good way gitu. Karena ini kalau nggak lemak atau minyak dari si sapi, olive oil. Nggak kayak makanan sehat. Enak.
Kita banyak menemuin makanan enak akhir-akhir ini ya. Yang udah upload ada BPK, ya kan, mantap. Restoran sushi Omakase, itu juga enak. Paling enak malah ayamnya. Dan ini adalah salah satu menu makanan yang aku paling suka. Dan the quest of finding the best eggs Benedict in Bali itu susah banget. Kita pernah makan waktu itu, bisa dinikmati, tapi aku masih tetap mencari the best eggs Benedict. Karena eggs Benedict itu kuncinya di hollandaise sauce-nya. Hollandaise sauce adalah emulsify dari butter. Jadi kalau hollandaise-nya ada pelit, karena butter itu mahal, udah pasti egg benedict-nya nggak enak. Di sini kita bisa lihat hollandaise-nya dia nggak pelit, dia sampai luber-luber. Tuh, ini namanya hollandaise. Tulisannya hollandaise. Oh, ada eggs benedict polos, ini salmon benedict karena pakai smoked salmon. Aku bisa pastikan ini pasti agak sedikit butuh salt and pepper. Karena aku ngeliat belum ada bintik-bintik hitam, berarti belum dikasih lada. Selain hollandaise sauce-nya nggak boleh pelit, eggs benedict juga poached egg-nya harus bener-bener onsen tamago. Onsen tamago dalam arti setengah matang gitu. Kita buka ya. Wow, orange orange. banget, keren. Telur omega, terus kita usap-usap di hollandaise dan juga Yummy sekali loh. telur setengah matang. Yeay. Sejauh ini the best in Bali. Dan dia bener rotinya ini bener. Karena ini pakainya muffin. Jadi rotinya eggs benedict itu harus pakai muffin. Walaupun belum lebaran ya. Maafin, iya. Big bites ini nggak boleh small bites. Nah. Smoked salmonnya juga smoky abis. Smoked salmonnya ini pasti beli yang mereknya bagus. Karena smoked salmon kita nggak bisa bikin sendiri. Dia harus beli yang package, yang mereknya bagus. Lihat dong. Ya. Meskipun terjatuh. Gila. Wah. Ngeces kan kalian? Wah, mantap. Warnanya ya, orange-nya ya. Setengah konsep. Wis. Sebegitu enaknya. Gokil. Yakin? Yakin. Mantep banget. Enaknya. Yang terlintas di otak Mas Ran, masaknya gimana? Bisa aku masaknya kalau punya bahannya. Sebenarnya bisa masaknya. Oke. Hollandaise itu jadi pakai bowl kaca, butter, terus dikasih lemon dan beberapa ingredients lainnya. Ditaruh di atas panci yang isinya air di simmer. Jadi pakai kompor itu, api kecil, dimasak di whisk. Emulsify. Jadi butternya dia akan melt lama-lama. Terus poached egg, stir the water, boiling point, masuk, kasih cuka dikit airnya biar dia nggak bentuk padat poached egg-nya. Angkat, taruh ice bath. Jadi dia masaknya di luarnya doang, dalamnya masih setengah matang. Lo mesti kasih cuka ya? Masih kasih cuka. Rahasianya itu? Iya, supaya telurnya pantesan. putihnya padat. Kalau nggak pakai cuka, putihnya glom yolk. Terus muffinnya di toast aja pakai butter sedikit sebentar. Sama smoked salmon nggak usah diapa-apain. Karena smoked salmon yang udah diasap itu basically udah matang. Cuman tingkat kegagalannya tinggi. Nah. Poached egg-nya bisa pecah. Nah. Hollandaise sauce-nya bisa nggak nyatu. Nah. Smoked salmon-nya nggak dapet karena nggak punya duitnya. Mahal. Iya sih. Jadi ini chefnya jago ya? Ya, terus muffinnya juga jarang di toko roti, biasanya nggak banyak yang jual muffin. Ini Dani juga bisa bikin ini, tapi telurnya doang. Nah, telurnya doang. Selainnya lah. Soalnya tadi suka aku minta tolong bikinin Indomie telurnya begini. Oh ya? Iya, ini eggs Benedict, tok, cuman pakai Wow. telur aja sama hollandaise, Sama avocado itu kan? sama alpukat. Hollandaise-nya ditaruhnya di piringnya ya, jadi kita harus usap-usap gitu. Nah, itu eggs Benedict itu memang harus pakai something yang smoked. Kalau nggak smoked salmon, smoked bacon gitu. Ini kehilangan smoke-nya aja, tapi tetap bagus. Ini buat orang vegan. Ini bukan buat vegan, ini buat vegetarian. Vegan sama vegetarian itu beda. Vegan itu cuma makan tumbuhan, vegetarian masih makan telur. Muffinnya yang bikin enak tuh. Muffinnya lembut banget. Entah bikin sendiri atau beli. Muffin itu teksturnya antara roti sama pancake. Jadi beda. Bread sama muffin beda. Ice Benedict-nya luar biasa, terutama yang salmon Benedict, smoked salmonnya bagus. Overall makanannya enak-enak semua ya. Orang-orang kalau misalkan makan gitu ya makanannya udah habis. Kalau kita di sini nge-review, masih ada lagi nggak? Masih. Oh my god. Enaknya jadi reviewer makanan begitu guys. Untung kamu nge-gym terus ya, Oh, jadinya jelas. terbakar kalorinya. Iya. Makanya reviewer makanan itu harus dibarengin sama nge-gym, sama puasa.
Kayak Tan Boy Kun tuh. Dia nge-gym sama puasa. Waktu Tan Boy Kun main ke rumah, ngobrol kita. Dia nge-gym sama puasa memang triknya di situ. Kamu banyak soalnya yang Lex aja waktu itu ke rumah. Terus waktu itu yang wawancara kamu tuh with Jan Narkos siapa yang dari Kompas tuh juga. Ya, Aiman. Aiman ya, Iman. Yang Lex nginep pernah di sekolah beatbox dulu, hampir semua. Arab juga. Arab main. Ya, dosen. Billy beatbox. Dulu waktu sama Tan Boy Kun bikin challenge makan Carolina Pepper, cabai rawit terpedas di dunia. Kalau dia kuat. Oh, iya. Aku cuma seujungnya doang. Sama siapa YouTuber yang cewek itu? Nessie pernah, Minyo pernah. Iya, Nessie, Minyo. Yang dandanin kamu bagus banget tuh, lucu banget. Minyo? Minyo itu ya namanya ya, aku lupa. Ricis pernah. Ricis, iya. Dari tadi pikir siapa tuh satu yang dari belakang itu suaranya udah rame. Ya pokoknya YouTuber legend di Indonesia semuanya udah pernah absen di sekolah beatbox. Iya, pernah ke rumah Eyang ya. Rumah Eyang. Selanjutnya carbonara. Wah, kayaknya carbonaranya yang otentik nih. Iya. Terus dia punya ayam lebih banyak dada ayamnya daripada pastanya. Ini spaghetti with egg yolk sauce, Egg yolk sauce. Oh, otentik berarti. parmesan cheese. Top. Ini baru. Wah, proteinnya 52 gram. Hah? 52 gram. Terus pasta itu juga terbuat dari telur ya. Jadi pastanya sendiri itu ada telurnya. Ditambah egg yolk sauce. Kuning telur, saus. Wah, sehat banget. Dadanya lembut lagi. Kenapa bisa lembut? Ini pakai cara yang dadanya jadi satu, besar, dipensir dulu, terus habis itu di resting. Jusnya balik lagi, baru dibuka. Jadi bukan udah dipotong, dibakar satu-satu, enggak. Terus matang sempurna sampai dalam. Cuma kurang black pepper aja dikit. Itu ada kalau saya tambahin dong. Italiano sekali ini. Wah. Akhirnya nemu carbonara yang otentik. Bisa pakai krim. Cuman ini cukup diapresiasi karena di sini kan menjunjung tinggi nopok nolaknya. Harusnya pakai guanciale, pipi babi yang diasinkan. Namanya guanciale. Terus ini pakai parmesannya. Harusnya pakai pecorino romano. Jadi guanciale, pecorino romano, egg yolk, emulsify, carbonara otentik. Tapi ini udah ke arah sana, jadi cukup diapresiasi. Karena untuk yang kayak gini ini jarang banget. Ini versi habalnya, versi nopok nolaknya. Good. Kita sekarang punya muffin yang isinya beef. Wow, jadi ini kayak burger gitu ya. Ada mozzarella, English muffin with beef patty dan sayuran, ada tomato, ada lettuce, ada juga caramelized onion. Kita buka dulu. Bentuknya kayak gini dalamnya. Ada bawang bombaynya, ada coleslaw, ada daging, dan crispy lettuce. Kayak makan burger aja, cuma bedanya rotinya ini lebih padat karena dia pakai English muffin. Jadi ini ada minumannya selanjutnya guys, passion lemonade untuk menemani makanan yang roda 2 ini. Dingin, seger, asem, karena lemonade, terus manis, ada sedikit aftertaste pahit, karena pakai lemon asli ya. Jadi ini namanya panini guys. Buka ya. Dan ini agak sedikit lumayan nih. Ya, Karena ada crispy, something crispy-nya di dalam. Tuh. Ini beef juga, cuma bedanya ini rotinya atasnya lebih bertekstur ya. Ada isiannya sama basically sama yang sebelumnya. Ini buat anak gym banget. Ini lebih kenyang. Bedanya sama yang tadi, cuma di rotinya aja isiannya sama. Nah, kalau pita ini biasanya makannya itu harusnya ditutup, itu kayak taco gitu. Cuma isiannya gimana banyak tuh? banget. Mantap sekali. Jadi demi keberlangsungan hidup yang baik, kita makannya nggak sopan nih. Sebenarnya bukan caranya. Kita ambil pitanya, kita ambil mango chutney, dan juga sayur-sayurannya, dan ada sausnya dikit. Kita taruh roti pitanya di atasnya. Ini sama kayak yang nasi yang pertama tadi, 40 gram proteinnya. Wow. Cuma bedanya ini nggak pakai nasi. Nasi basmatinya itu pulen banget dan mencar-mencar. Kalau pakai pita ini enak juga. Ini lebih cocok buat bule. Gitu. Kalau aku lebih suka nasi. Indonesian soalnya ya. Ya, tapi waktu kita ziarah ke Mesir, kita makan pita terus. ke Bethlehem, kita makannya pita terus. Toppingnya sama nih, ada domba, ada sapi, ada kalkun, turkey, chicken. Terus next kita punya pesto, chicken pesto dan juga creamy mushroom chicken. Yang ini proteinnya 65 gram. Yang itu 69. Ini proteinnya 65. Nah, itu 69 malah. Itu 69 karena pesto ya. Pesto kan ada kacangnya. Oh, ininya juga pesto ini, minyak pesto, creamy mushroom chicken. Enak banget. Juicy, wangi, mushroomnya juga bikin jadi mantep. Chicken or beef? Glistening Wow. white, moist, juicy. Mantep. Cuma butuh sedikit salt aja. Dah, beres. Perfect. Yang ini chicken pesto. Chicken pesto. Jadi chicken yang sama tapi ditabur pesto atasnya. Proteinnya berapa?
69 gram. Gila. Makan satu ini aja udah hampir memenuhi kebutuhan protein satu hari. Ya. Direbut duluan. Ada pestonya di atasnya. Pestonya ini kacangnya banyak kelihatan, ada berindil-berindil kacangnya. Woi. Ini bagus banget masaknya. Bagus, enak. Mama lagi dong. Jamurnya yang mana yang suka? Jamurnya enak banget, dia masaknya pakai butter. Masak jamurnya sama caramelized onionnya bagus banget. Sampai lemes. Ada teriyaki glaze-nya gitu. Ini dua-duanya masaknya hampir sama, cuma bedanya itu dikasih pesto atasnya. Halo chef. Ya. Saya Randy. Ya. Mau tanya Sabar, chef, ini masaknya chickennya di pan-sear ya? Oh ya, pakai grill. Pakai grill. Ya. Terus habis itu masuk oven? Enggak. Ya. Tapi sebelumnya kita pakai oven sih juga. Oh, oven dulu baru di grill? Ya. Oh, reverse sear ya? Ya. Terus itu pestonya dia tipenya yang agak sedikit dry karena dia buat toppingan. Dia bukan sebagai saus. Pesto itu kita bisa bikin jadi creamy, saucy, jadi berair atau dry kayak gitu dengan cara minyaknya sama jangan terlalu banyak aneh-aneh, cuma kayak daun sama kacang. Terus pestonya kacangnya apa aja? Kacang mente sama kacang almond, Kak. Kita pakai dua kacang. Iya. Pantes, Ya. pantes. Terima kasih. Thank you chef. Thank you. Ya jadi itu yang tadi aku penasaran kacangnya pakai kacang apa karena kacangnya ini nggak sembarang ya, almond. Almond mahal. Kacang mahal, mete mahal, almond mahal. Iya. Enak. Gitu. Enak makanya. Pantesan enak. Dan proteinnya tinggi. Nah, Makanya proteinnya bisa segitu. Enak. Iya 70 satu porsi. Healthy food abis tanpa mengorbankan rasa. Super recommended buat teman-teman anak gym, teman-teman yang menjaga kesehatan atau lagi pengen untuk recovery dari sebuah sesuatu gitu ya, karena ini makanan yang benar-benar bernutrisi banget. Contoh misalkan ada teman-teman yang habis operasi atau patah tulang, Iya. ini protein kayak gini nih Bagus bikin banget. kesembuhan lebih cepat. Dan buat orang tua juga yang mungkin butuh nutrisi lebih diajak makan ke sini, oke banget. Protein pancake dessertnya. Pancake-nya pakai protein powder. Jadi makanan dan minuman di sini range harganya dari 65.000 sampai 100.000. Ya, jadi kalau kita patokin ambil tengah di cepeceng di 100.000. Kalau kalian makan di sini satu orang keluar paling 100 sampai 150. Tapi porsinya besar dan sehat dan juga mantap. Not to mention tempatnya juga bersih, rapih. Jadi kalau kalian ke Bali dan kalian nginep di Canggu, kalian mesti mampir Harus ke ke sini. sini. Bukanya dari jam 7.30, jadi pagi-pagi kalian mau sarapan di sini juga bisa. Breakfastnya all day dalam arti nggak ada jamnya ya. Dan kalau misalkan kalian mau makan Eggs Benedict, itu biasanya kan dia menu breakfast tuh. Kalau kita kesiangan kita nggak bisa tuh pesan Eggs Benedict biasanya di restoran-restoran lain. Di sini sampai malam pun masih bisa. Oke, terakhir kita punya dessert yaitu pancake, banana pancake ya. Dia pakai caramel. Jadi ini crispy banana gitu. Pancake-nya sih fluffy ya. Enak. Pakai yogurt cream. Pisangnya ada yogurt cream, nggak pakai es krim. Pancake-nya layernya ada 3, fluffy, lembut, nggak terlalu manis. Pisangnya juga matang ya pisangnya. Ada karamelnya, jadi crispy gitu karamelnya. Enak banget dessertnya. Overall semua makanannya enak ya. Masaknya bagus, sehat, protein tinggi. Kalian bisa search juga Instagramnya Savor dan juga Google Maps-nya Savor Bali. Lokasinya di Pererenan Canggu. Cocoknya kalian bawa motor kalau ke sini, tapi parkiran mobil juga disediakan. Sekali lagi di sini no pork no lard, jadi teman-teman yang makan halal di sini aman banget, nggak menjual juga alkohol, jadi nggak pusing gitu ya. Kalian tinggal duduk manis, kalian tinggal pesan yang kalian mau, kalian sukanya apa, apakah ikan, ada tuna, apakah daging, atau apakah ayam. Semuanya enak, tapi yang paling aku doyan itu adalah yang ayam dengan pesto tadi. Sama egg benedict with Sama salmon. egg benedict with salmon. Udah dua itu tuh terbaik di sini. Perfecto. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe untuk videoku yang sebelumnya dan sesudahnya. Keep smiling, face now. See you guys next week. Cheers.